Terus sempet kaget Jokowi juga gitu. Itu gimana tuh kaget? Gitu. Oh gitu. Oh, yang tanya saya gitu. Nah, bahasa Cina Mandarin. itu beneran aku pelajarin nggak? Jadi kalau misalkan kayak zamannya Sule kayak tidak bisa, aku beneran setiap mandi di kamar mandi kayak tidak bisa. Lu kalau mau aja pada tidak bisa lo gitu. Bener dipelajarin. Joget natap orang, joget dangdut, gitu sumpah aku pelajarin semua. Dulu awal-awal aku SMP mainan Melayu. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Halo Kak Dinis. Halo Gusti, apa kabar? Baik. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya mau. Ya ampun. Mobil orang sanggup. Ya Allah. Oh ya, gitu. Ini kayak lagi di akuarium ya. Sumpah ini headroomnya. Fitra Eri. Fitra Eri. Ya. Sumpah. Apa kabar? Baik Kak. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Udah mau kita culik nih. Iya. Kita mau jalan-jalan. Justru aku yang makasih Kak. Iya loh. Kamu gimana? Sering gak sih jalan-jalan gitu? Apa lagi sibuk banget gitu? Alhamdulillah aku lagi sibuk banget ya. Alhamdulillah sibuknya kan aku kan sempet cancel yang ini kan. Kenapa deh? Gak apa-apa. Maaf kan, ya. Makanya itu adalah pelajarannya adalah kita harus menjaga kesehatan. Betul. Gitu. Tapi aku ini aku kayak jadi keinget kata Ahmad Dhani kalau aku. Apa tuh kalau boleh tahu? Ternyata kalau maksudnya berasa omongannya. Kalau misalkan kita nggak ngejaga kesehatan, terus kan maksudnya misalkan ada job yang cancel atau apa gitu tiba-tiba gitu. Itu sama aja nggak profesional anjir. Kayak anjir. Iya. Sekarang gue orangnya itu gitu asik kayak mantap. Apa kan kita nggak tahu. Betul. Kakak gimana? Gitu. Baik, alhamdulillah. Asik. Di bulan puasa ini kan kita tetap harus ini ya. Mantap. Kakak puasa? Puasa alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Tapi kamu di tengah kesibukan tuh suka me time nggak sih? Me time-nya ala Gusti itu apa sih? Me time ala Gusti adalah ketika macem-macem. Kalau kayak gini biasanya sendiri di keramaian. Kalau sendiri di keramaian. Nah, kalau misalkan biasanya di mobil. Di mobil aku me time-nya. Oh, bisa gitu. Perjalanan karena perjalanan selalu jauh ya dari. Iya, selalu jauh. Dari planet Bekasi gitu. Betul, ya? Untuk kemana-mana, kadang ke Alsut, kadang kemana, jadinya kayak ya udahlah gitu. Sekalian ngobrol sama diri sendiri gitu. Gimana tuh ngobrol sama diri sendiri? Ngobrol aja. Mana Gus tadi? Terus jawab sendiri. Iya, jawab sendiri. Capek banget deh gue. Gitu. Iya, capek dah gue. Emang gitu aja. Tapi kesibukan Gusti itu apa sekarang lebih banyak porsinya apa? Apakah di yang konten creating kah atau kayak podcast kah, host gitu atau musik nih? Nah, kalau di manggung gitu mungkin atau apa? Kalau di awal tahun ini sepertinya lebih banyak nge-host sama podcast gitu ya. Karena kan memang awal tahun mah liburnya musisi tuh. Bukan liburnya sih, penganggurannya musisi. Karena nggak ada acara ya? Nggak ada acara yang setelah tahun baru gitu. Ya? Oh iya sih. Biasanya kan berapa bulan pertama tuh nggak sepadat itulah liburan musisi. Gitu. Nanti nih pertengahan baru bermain di ranah festival. Gila, artis festival nih gokil. Guys. Star Syndrome. Oh gokil. Debut Star Syndrome. Tapi tahun ini bakal ngeluarin album kan, yang baru kan? Betul tahun ini. Apa tuh? Album kedua nih ya jatuhnya ya? Yes, album berisi. Tapi kan nggak ada ini ya, nggak ada prompter, nggak ada apa ya. Setelah aku pikir, gokil anjay. Ada sih ini, kalau dari sini doang bisa ngeliatnya nih. Ini ada tulisannya. Enggak, bocorin aja, enggak sama sekali. Iya dong, makanya maaf ya kalau misalnya aku kalau ngobrol suka nggak nyambung. Ya nggak apa-apa dong. Iya, aku album kedua. Ya, album ini sebenarnya untuk ngelanjutin
legacy bokap aja sih. Oh, karena kebanyakan lagu bokap apa gimana? Enggak, lagu bokap ada satu sih yang udah rilis sekarang, yang Icik-Icik dari Bumbu. kemarin viral itu kan. Iya, ternyata tahu nggak? Semua program nih Tahu nggak mainin. aslinya aku nggak mau rilis itu. Maksudnya aku nggak mau rilis lagu itunya tuh pas album aja. Kan? Oh, terus Iya. kenapa udah kepalang? Ternyata kepalang viral. Jadi takutnya lagunya diaku-akuin orang lain. Kasihan, kan lagu bokap ya. Tunggu, awal lagu itu viral adalah pas dimainin? Pas dimainin dilapor, Pak. Itu pertama kali dimainin. Oh, sebenarnya pertama kali tayangnya sih kayaknya ya. Kalau pertama kali dimainin tuh ada kontennya Jegel sama Surya juga. Gitu di Candaan Ruang Tengah tuh pertama kali mainin sebenarnya di situ. Oh, yang bertiga sama cewek itu ya? Iya, Mbak Dita. Oh, Mbak Dita. Gitu, cuma pertama kali diuploadnya sama La Forva. Iya, ternyata viral gitu. Awalnya aku nggak percaya kan, kayak nggak percaya gimana? Maksudnya gitu. Nggak percaya. Terus sempat kaget Jokowi juga gitu. Kaget Jokowi gimana tuh kaget? Gitu. Oh, gitu. Jokowi kaget. Sambil gitu. ketawa ya? Iya. Oh, yang tanya saya gitu. Ya gitu-gitu. Aduh, kocak banget lagi. Terus ya udah takutnya kalau viral diaku-akuin sama orang gitu-gitu, udah overthinking. Yaudah dah dirilis aja dah gitu. Biar ada aktivasinya. Oh, sebenarnya itu alasannya. Iya, jadinya yaudah deh single ketiga deh sebelum album gitu. Tapi itu di aransemen ulang nggak sih? Apa literally pelekot-pelekot kayak gitu punya lagu bokap? Di aransemen ulang, tapi bagannya persis. Itu tuh waktu itu lagu bokap tuh udah pernah apa sih kayak di albumnya dia tuh apa enggak? Enggak, jadi itu kalau yang Icik-Icik Bumbu itu dibuat pas gua umur berapa ya? Sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD gitu deh. Emang bikin ini aja, bokap bikin lagu buat anak gitu. Buat gua sama adik gua gitu. Sebenarnya ada tapi nggak dipublish apa gimana? Dipublish di YouTube. Ada beberapa lagu. Ada 4 apa ya? Lagu anak semua gitu. Banyak, ada lagu buat ulang tahun, terus lagu tentang Indonesia, kayak gitu-gitu. Ada lagu kayak Icik-Icik Bumbu gitu. Banyak sebenarnya. Dari bokap. Banyak, kebanyakan. Ya bagus dong. Alhamdulillah sih. Ya. Kan nggak semua bokap bisa bikinin lagu loh. Betul. Iya kan. Nah, namun pengelolaan asetnya juga males juga ternyata. Ternyata makin banyak yang ditinggalkan. Iya kan, karena kan kan orang kan biasanya asetnya entah rumah, entah apa. Ini kan karya ya. Bermain di ranah intellectual property anjir. Iya, IP benar-benar. Iya, maksudnya kan berarti bokap dari dulu nggak sadar kalau dia bikin intellectual property anjir. Iya, dulu kan mungkin orang nggak begitu aware ya. Nggak begitu aware. Terus apalagi dia kan punya genre sendiri kan, Indiko. Iya. Itu kan sebenarnya IP sendiri ya. Gitu. Indiko tuh dari bokap bukan dari bokap. Dari bokap. Enak di kuping. Iya. Kirain tuh ala Gusti gitu, maksudnya kayak yang buat pelopornya gitu. Iya, bukan. Iya, bukan. Oh gitu. Iya, akhirnya bukan. itu lagu itu kecil, ngomong kecil. Iya, bukan. Akhirnya lagu itu jadilah dirilis pertama ya untuk album kedua ini. Betul. Jadi totalnya ada berapa lagu emang? Total ada 9 lagu nantinya. Terus juga ada kolaborasi sama artis juga. Sama posisi penyanyi juga. Ya. Sebenarnya aku mau ngerahasiain ya, cuma ada satu orang ini udah nge-spill duluan. Di IG-nya pribadi. Serius? Iya, Danila. Oh. Di Cici ngerilis duluan. Emang kamu nggak kong kali kong gitu kayak? Enggak sih, ya bukan salah dia berarti. Iya, bukan salah dia. Terus Cici kayak kemarin buat video call kayak, gue sebenarnya harusnya aku dirahasiakan ya. Iya, Ci. Ya aku take down deh. Ya kan udah di-upload. Udah banyak yang lihat, dia followersnya banyak. Udahlah, Ci, nggak apa-apa. Lagi pula ini kecuali aku label besar, mungkin kamu akan kena dia marahin dan kena denda 1 miliar. Iya. Kali gitu mah udahlah, cuek aja, Ci. Aku udah nge-spill juga akan ada Ifzi Khoir. Ya, aku lihat tuh. Iya kan, ada Ifzi Khoir, ada Danila juga. Itu Danila menyanyikan lagu Melayu. Serius? Iya. Wow, itu berarti Gusti yang bikin, Gusti yang aransemen semua gitu. Betul, aku yang ini lagu aku semua. Tapi ada berapa kolaborasi berapa orang gitu? Maksudnya berapa musisi? Kalau musisi ada 3. Oh, musisi. Terus yang non musisi? Yang non musisi ada 2. Adikku sama Nehru. Partner podcastku. Podcast. Nehru nanti akan melakukan sesuatu yang ciamik di situ. Apa tuh? Wah, ada rahasia dah. Rahasia ya. Rahasia dah. Ih, gak sabar banget lagi. Gitu.
banyak di album ini. Heeh. Untuk aku yang nggak percaya diri ya, aku ngerasa kayak ini menarik gitu. Kamu nggak percaya diri? Iya, Emang iya? iya. Maksudnya untuk aku yang nggak pedean sih. Oh, kamu tuh overthinking gitu ya? Maksudnya kayak ini bagus nggak gitu-gitu? Kalau itunya sih enggak sih. Cuma maksudnya emang ini aja. Nggak pedean aja. Nggak pedean aja. Pemalu. Oh, pemalu. Oh, Gusti pemalu. Iya, nggak percaya ya? Nggak percaya. Ya udah. Jadi aku sebenarnya tukang sapu. Terus itu berarti lagu-lagu itu semua Gusti yang bikin, yang nulis maksudnya? Betul. Itu inspirasi menulis lagu tuh dari mana? Kebanyakan? Macam-macam. Ada yang sebenarnya kebanyakan tentang ini sih. Tentang apa? Tentang ngambil inspirasi dari pacar aku sih. Jadi banyak romansanya. Iya, lagunya. gitu. Jadi pacar aku bikin lagu. Dia kan lagu bahasa Inggris ya. Iya, lagu dari bahasa Inggris. Betul. Nah, Kamu translatein? enggak, aku juga nggak mau kalah. Oh. Aku bikinin lagu buat bahasa Inggris. Jadi di album ini juga ada lagu bahasa Inggrisnya juga. Oh, iya. Agak ini ya, pacaran yang saling ini ya. Ambi Kompetitif. gitu ya, kompetitif Ambis, ya. kompetitif. Ya nggak apa-apa, tetap positif nggak apa-apa. Iya. Terus juga ada lagu pertemanan juga. Terus ada lagu dari cerita teman juga gitu. Apa teman suka sama orang gitu, ntar aku bikin. Oh, jadi cerita orang gitu mau bikin. Dari cerita orang, cerita teman-teman, terus ada dari tapi sisanya mengarang bebas sih. Aku ini nih untuk pertama kali aku banyak mengarang bebasnya. Oh ya? Iya, kayak lagu bahasa Inggris hitungannya mengarang bebas tuh, walaupun kayak sumber inspirasinya bukan inspirasi, kayak pemicu utamanya Ada. gue bikin lagu bahasa Inggris buat lu gitu. Oh. Tapi sekarang bebas. ngarang bebas. Terus aku kayak bikin lagu pengen bikin lagu yang sudut pandangnya tuh kayak orang udah berantem lama, terus sebenarnya udah pengen pisah, tapi semakin kita jauh malah semakin rindu gitu. Oh, itu yang udah bahasa Inggris tuh. Beda lagi. Kalau yang bahasa Inggris tuh lagu ini jadi multitafsir. Aku ngerasanya lagunya ke arah-arah pertemanan sih. Gitu. Wow, banyak. Banyak. Ada pokoknya di situ tuh ada pertemanan, terus percintaan juga. Terus ada percintaannya lumayan detail ya, dari yang sweet sampai yang berantem itu ada. Oh. Gitu. Terus lagu yang serius beneran juga ada gitu. Lagu serius tuh gimana maksudnya yang beneran? Lagu serius tuh yang Jadi mikir juga gitu. sih. Iya betul. Emang ada lagu yang bercanda, lagu yang serius? Ada, maksudnya laguku bercanda, yang di album ini kebanyakan bercanda. Banyak bercanda, tapi ada yang serius banget gitu. Dan juga dasarnya kan dangdut kan. Jadi kayak yang menarik. Sekarang juga tetap ya. Dasarnya dangdut juga. Dasarnya dangdut. Jadi yang menarik nanti adalah bossa nova dicampur dangdut. Campur dangdut. Semuanya gitu-gitu. Campur dangdut. Gitu, sama ada satu lagu FTV. Lagunya kayak lagu FTV gitu. Jadi kayak drama musikal tapi kayak FTV gitu. Sumpah. Ih, kalau diceritain gitu jadi bikin penasaran ya. Iya, aneh dah pokoknya. Tapi rilisnya boleh di-spill nggak tanggalnya, bulannya? Bulannya sekitar pokoknya beberapa bulan habis Lebaran lah, insya Allah. Oke. Gitu, ini lagi tungguin. Iya, kita lagi ini juga proses mixing mastering juga. Oh, masih proses sih berarti ya? Masih Okay. aja. Kan Gusti ini memang terlahir dari keluarga musisi, bener nggak sih? Kan Iya, Bapak betul. musisi. Bapak musisi. Tapi memang sampai level ini cita-cita Gusti dari kecil nggak sih gitu maksudnya? Apa memang udah di-plan dari awal gitu? Oh, nih kalau pertama aku kayak pernah bilang juga sih di beberapa. Awalnya tuh aku pengennya jadi pembalap. Itu beneran nggak sih? Beneran. Soal abis itu pada ketawa, jadi aku nggak percaya. Iya, beneran pengen jadi pembalap. Pembalap apa? Motor? Pembalap mobil. Tapi aku nggak tahu balapan kayak gimana ya, maksudnya balapan resmi atau apa. Tapi pengen jadi pembalap. Kenapa? Ya gara-gara suka mobil aja. Terus sama disuguhinnya kan game-game mobil. Banget gitu. Ceritanya, cuma sekarang kagak ngerti mobil ya. Tuh sekarang. Terus. Gue dulunya pengen jadi pembalap. Nah, terus habis itu habis itu 17-an papa jadi jadi kayak musik direkturnya gitu. Oh, 17-an.
disitulah aku kayak pengen jadi pemain kendang udah awalnya gitu. Oh. Terus nyobain sekali bisa, habis itu nggak bisa lagi. Habis itu aku les drum. Oh, les drum. Itu berarti Les drum. instrumen pertama kali yang bisa dimainkan adalah Drum. Betul, les drum. Habis itu cita-cita pertama sih pengen jadi drummer. Setelah jadi pembalap, jadi drummer. Pengen jadi drummer. Terus? Jadi drummer, terus lama-lama bingung. Maksudnya makin gede makin bingung. Gue mau jadi musisi apa ya? Terus sempat pengen jadi artis. Artis pemain film gitu maksudnya? Artis penyanyi sih, cuma penyanyi. Artis aja gitu. Kayak famous aja gitu. Iya, pengen jadi terkenal gitu. Ngeliat siapa sih kalau kayak gitu tuh? Apa lihat papa atau ada sosok lain? Waktu itu ngeliat siapa ya? Dulu sih pada masanya ngeliat Sule ya. Sumpah. Ngeliat Sule sama Sujiwo Tejo. Pantesan jadi lucu Gusti, suka ngelawak kan nontonnya Sule. Iya, kayaknya secara nggak alam bawah sadar gitu ya. Tapi kapan itu kan aku workshop sama Rizky Febian ya. Dia bilang kayak gitu, dia ngerasa kayak ada irisan Sulenya. Sumpah. Iya, gua ngerasa lu ada irisan bapak gua sih, Gus. Amin ya. Tapi gua nggak tahu dari mananya gitu. Tapi loh, itu feelingnya berarti valid loh, maksudnya feeling anak loh itu. Iya, ada dua. Karena kan referensiku kayaknya pada masanya itu Sule dan Komeng. Oke. Dan Komeng. Ada dua pelawak ini lagi. Iya. Pelawak senior. Iya, gitu nah kan. tuh aku kayak asik. Nyamuk deh. Nyamuk Mercy sih emang. Malu banget ya, Mercy tapi punya nyamuk. Iya, tapi juga tropis. Iya, terus apa kata si Rizky kayak gitu, kata si anaknya Komeng juga gitu. Sumpah kamu. Iya, sumpah. Kayak kok bisa ya? Dia bilang kayak kalau kan anak Komeng aku ketemunya Baba namanya. Baba bilang kayak gue beneran ngelihat cara lu berkomedi kayak bokap gue sih Gus gitu. Padahal aku kayak maksudnya bukan yang kayak referensi utama apa segala macam gitu loh. Tapi emang suka nonton aja. Suka. Tapi emang ada beberapa penerapan yang maksudnya pada masanya kayak OVJ aku emang niru Sule banget. Kayak gimana tuh yang ditiru? Banyak kayak cara dia yang duduk jatuh, terus kayak dia yang mainan joget-joget gini. Oh, tahu. Gitu terus cara dia berbahasa Inggris dengan asal. Iya, bahasa Cina, bahasa Mandarin. Asal. Itu beneran aku pelajarin, Kak. Jadi iya sumpah pada masa kan aku SD ke SMP kan. Jadi kalau misalkan kayak zamannya Sule kayak tidak bisa, aku beneran setiap mandi di kamar mandi kayak tidak bisa, lu kalau mau aja pada tidak bisa lu gitu. Bener dipelajarin di kamar mandi aku kulik-kulikin, terus joget-joget apa, terus kayak joget natap orang, joget dangdut gitu-gitu. Sumpah aku pelajarin semua. Sumpah itulah awal mulanya ya. Kayaknya Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Ya, Komeng pun juga sama. Kalau Komeng itu pas udah rada SMA kan baru ngelihat maksudnya cara Komeng berkomedi gimana. Kalau itu ditanya sama Deddy Corbuzier kan. Gitu kayak dia latihan sendiri satu benda itu dijadiin apa aja, nggak harus lucu apa segala macam. Terus kamu latihan itu? Aku latihan gitu, aku bener-bener latihan ngulik sendiri gitu. Sebenarnya aku pengen latihan kayak gitu biar aku bisa ngobrol sama orang karena aku sosialnya kurang bagus. Oh, dulu introvert banget. Hitungannya sebenarnya mungkin aku ekstrovert sih, cuma bukan tipe yang bisa ngomong. Tunggu, ekstrovert tapi nggak bisa ngomong tuh gimana ya? Kayaknya ambivert. Maksudnya aku suka keluar, tapi aku nggak suka terlalu ramai. Oh, oke. Kayak keluar gini nih. Suka aku. Seru. Tapi kadang bingung mau ngomong apa gitu. Bingung, aku bukan yang tipe yang bisa ngobrol sebenarnya. Oh, gitu. Harus diajak ngobrol duluan mungkin. Kayaknya gitu. Kayak gitu soalnya nggak enakan, pemalu. Oh, pemalu lagi ya, balik lagi. Iya. Kayak gitu. Akhirnya belajar dari Kang Sule sama Komeng gitu. Komeng gitu, pelan-pelan waktu itu buat biar bisa ngelawak di tongkrongan. Oh, gitu. Tapi berhasil gak akhirnya? Dicap lucu gak sih sama tongkrongan? Nah, aku sebenarnya nggak ingat. Cuma berdasarkan teman-teman gue sih lucu ya. Gitu pada masanya. Nah,
Tapi kalau misalnya bicara musik nih, selain tadi terinspirasi dari bokap, ngeliat bokap dan lain sebagainya, kenapa akhirnya sekolah musik kan memutuskan untuk kayak ini gue jadiin apa ya, kayak belajarnya as ilmu gitu. Kadang kan ada orang kayak sekolah biasa aja normal tapi belajar musiknya tuh sampingan gitu. Tapi ini kamu bikin ini tuh jadi ilmu utama, apa nggak sih, kayak sekolah utama gitu. Jadi ada pemicunya sih. Pemicunya dari bokap dan nyokap lagi. Jadi gue ngelihat kayak bokap ini kan dia pencipta lagu yang dia sebenarnya nggak ngerti bikin musik. Dia ngertinya ya udah sense-nya aja gitu. Sedangkan mama itu penyanyi. Pada masanya tuh mama tuh sebenarnya albumnya udah mulai bisa ngehits. Cuma dulu kan kalau platform media gitu kan nggak ada kayak sekarang ya. Benar, nggak sebanyak sekarang gitu ya. Jadi cuma TV doang. Jadi kalau misalkan emang demand-nya udah ada nih, lu bayar sekali lagi bisa ngehits nih gitu, tapi bayar. Nah, kepentok di biaya gitu. Padahal albumnya bagus banget. Sebenarnya aku tuh di album yang sekarang gitu cuma bener-bener cuma nerusin mungkin maksudnya apa gitu. Andy Coop tuh lebih ke musiknya kan, soalnya musik yang enak di kuping yang nggak harus terpaku sama satu genre apa segala macam gitu. Sebenarnya aku cuma nerusin aja gitu. Tapi sebelumnya papa udah melakukan dan sebenarnya aku nggak bakal bisa sampai di tahap papa bikin musik kayak gitu sih. Sebenarnya maksudnya walaupun aku udah sekolah musik segala macam. Nah, terus juga pemicu lainnya ini waktu aku SMP aku inget banget kayak mama tuh kayak coba kamu ke Trans, kamu jadi penonton bayaran dulu aja nggak apa-apa apa segala macam. Sebenarnya intinya aku harus ada di lingkungan itu untuk mencapai itu gitu. Sebenarnya benar kan? Gitu aku di kayak udah kamu harus ada di lingkungan itu dulu paling nggak biar dinotis sama orang dulu atau apa segala macam. Nah aku tuh kayak nggak mau gitu. Aku mau jadi artis, tapi aku mau jadi artis yang matang gitu. Aku nggak mau jadi public figure yang kosongan gitu, aku nggak mau. Gitu, nggak mau. Karena menurut aku pertanggungjawabannya sangat berat. Gitu, aku udah kayak kebayang aja kalau jadi artis kena kamera sana sini, nggak ada privasi. Dulu waktu SMP udah mikir kayak gitu sih aku. Dewasa banget ya. Soi aja. Terus akhirnya? Gitu. Ya itu sempat dulu pada masanya sempat ngotot-ngototan gitu lah. Makanya aku kayak SMA aku masuk ke sekolah musik deh. Dan juga salah satu faktornya SMP aku akademiknya jelek banget, Kak. Oh ya? Wah, bobrok bener. Bener definisi akademik bodok. Tapi kan waktu sekolah musik itu dari SMA. Oh, SMA. Waktu nilai jelek tuh SMP. Nilai UN tuh. Kacau dah. Udah gitu. Iya, mama sampai nangis. Kenapa? Ya Allah, nah. Jelek banget gitu tuh kayak. Ya udah, mama masukin aku ke sekolah musik. Mama boleh nangis sekarang, tapi setelah ini Gusti akan berubah dan mama akan tersenyum. Gitu. Serius tapi kayak gitu? Iya, bertekad kayak gitu, sumpah. Lucu banget. Soalnya aku SMP emang bandel banget sih, maksudnya bandelnya sih, tapi bukan bandel yang, alhamdulillah bandelnya masih yang pacaran ya. Bukan yang narkoba, rokok. Jadi nggak masuk sekolah gitu-gitu. Bukan yang kayak gitu-gitu. Enggak yang sampai madol. Bandelnya bandel pacaran aja karena emang jadi nggak fokus belajar gitu ya. Nggak fokus belajar. Sama lebih fokus ke kegiatan-kegiatan luar. Eskul gitu-gitu. Lebih senangnya kayak gitu-gitu, kalau belajar malah lama-lama nggak suka. Ceritanya. Jadi justru keinginan sendiri tuh mau sekolah SMA musik itu. Nah, awalnya papa ini menentang lah, kayak nggak usah lah, mendingan sama teman-teman papa aja apa segala macem. Kan kebanyakan orang kayak gitu kan, karena punya kenalan dan semacam, jadi pakai jalur itu. Terus aku bilang aku nggak mau, aku mau belajar dengan caraku sendiri gitu. Aku mau jadi pemusik yang bisa mempertanggungjawabkan karyanya. Jadi pas ditanya tuh nggak lalalolo, nggak tahu, kepikirannya cuma ini doang. Gitu, waktu itu benar-benar mikirnya kayak gitu. Aku pengen yang kayak ketika ditanya, ya walaupun sekarang aku jadinya kayak lalalolo juga ya, gitu. Tapi maksudnya kalau ditanya secara kayak karyanya, paham aku gitu. Aku bisa ngejelasin kayak secara teknis musiknya apa segala macam, aku bisa. Tapi kepikiran nggak sih, kan dulu memang pengennya tuh jadi performer berarti kan? Jadi
yang nyanyinya, yang manggungnya gitu. Nah, tapi kepikiran untuk jadi produser nggak sih? Kayak dulu zaman kecil nggak tahu deh ada profesi produser musik gitu ya. Iya, Taunya penyanyi doang nggak sih? Atau pemain band gitu? Iya, nggak tahu sih, aku taunya performer doang. Nah tapi waktu SMP juga, ya aku pernah ikut lomba vokal gitu di sekolah. Nah tapi ada satu temenku yang suaranya juga bagus kak, suaranya bagus tapi dia kayak nggak tahu suara harus diapain. Nah aku punya dorongan untuk membantu itu. Jadi kami sama-sama peserta. Tapi aku lebih pengen temanku menang. Kenapa? Karena lebih cocok. Emang kalau buat kompetisi ini lebih cocok suaranya ini gitu. Suara bagus tapi nggak tahu diapain tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya suaranya bagus tapi kayak nadanya salah gitu. Kayak nggak tahu harus milih lagu apa. Gitu-gitu. Nah, itu aku ngedirect kayaknya untuk pertama kali tergerak kayak gitu, kayak kamu coba kalau misalkan nyanyinya lagunya gini, coba nyanyi kayak gini aja, jangan sampai yang berlebihan ini. Gitu-gitu udah mulai ada sense itu gitu. Nah, aku ngerasa kayak aku senang dan dia menang juara 1. Oh iya. Iya, aku juara 3 apa gitu. Meskipun kamu juara 3 tapi kamu senang gitu karena yang kamu bantu juara 1. Iya, karena aku ngerasa aku menang. Oh iya, paham sih. Kayak kamu ngebantu dia menang gitu kan. Iya, justru aku ngerasa berguna untuk pertama kalinya gitu. Iya. Oh gitu. Iya, nah itu ada bibit-bibit itu. Nah, mulai kepikiran produsernya kayak pas SMA karena udah ngerti tuh. Udah mulai tahu kan. Ternyata ada pelajaran aransemen musik dan ternyata aku suka banget. Oh, nah jadi sekarang lebih suka perform atau produksi? Kalau suruh pilih. Sebenarnya aku dua-duanya suka sih kak. Dua-duanya suka-suka aja. Tapi aku sekarang, maksudnya aku dua-duanya suka. Tapi kalau sekarang tuh aku udah punya tujuan kenapa aku harus perform, jadi performer dan kenapa aku harus jadi orang belakang. Maksudnya udah ada reasonnya gitu kenapa gitu. Oh, tapi bisa jadi dua-duanya. Bisa gitu jadi kan? dua-duanya. Jadi aku benar-benar tergerak jadi performer. Walaupun dulunya pengen jadi artis ya, tapi seiring berjalan waktu kan aku jadi nggak pengen kan. Nah, aku jadi tergerak gara-gara teman-temanku banyak minder kak. Karena yang tadi tuh kayak suaranya bagus tapi dia bingung gitu. Dan itu banyak banget, nggak cuma dari zaman SMP, ternyata kayak sampai kuliah musik pun orang tuh pada minder-minderan gitu. Kayak pengen, mereka cita-cita pada gede tapi mereka tuh nggak pede itu sama dirinya kayak gitu-gitu. Terus aku kan gemes ya, aku ngerasa kayak kita tuh bisa gitu kan? Sedangkan aku kayak orangnya berapi-api banget, makanya aku kayak nyemplungin diriku. Aku beneran pengen apa ya? Nah itu lagi inisiatif muncul nih. Beneran pengen ngasih contoh baik dan buruknya gitu loh. Ke orang. Jadi waktu pas di kampus kan aku dinilainya karena udah bisa aransemen segala macem. Jadi disangkanya kayak ngerti banget musik, padahal enggak. Aku beneran buktiin kalau nilaiku jelek. Jadi selama kuliah aku IP-nya 1 semua. Itu sengaja? Iya, salah satunya sengaja juga. Kenapa sih? Karena orang ngiranya aku tuh sejago itu kak, padahal enggak. Emang jago kali. Amin, tapi maksudnya maksudnya enggak, soalnya sampai ke tahap yang orang nggak percaya kalau aku nggak bisa. Ya karena kamu bisa. Enggak, iya, tapi maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak ada teori-teori musik yang aku beneran nggak bisa, aku beneran nggak ngerti. Oke. Tapi gitu. Orang tuh ngira kamu kayak maestro gitu ya. Iya. Kayak, gitu kayak nggak mungkin, didewakan gitu lah ya. Mungkin. Tapi nggak masih gitu. Sampai ngelakin nilai sih. Ya gitulah, namanya juga orang ya. Ada aja kan. Oh gitu. Maksudnya aku lebih ke ini kayak apa ya? Sebenarnya yang mau aku kasih adalah lu nggak bisa berekspektasi ke orang gede tuh, lu nggak bisa. Iya. Gitu. Benar. Sebenarnya jadi aku sering ngancurin ekspektasi orang juga. Dengan nilai jelek, dengan aku masuk ke kampus cuma main karambol. Tapi berarti kan kamu dari SMA, abis itu kuliah musik juga dong, ya kan? Menurut kamu beda nggak sih musisi yang lulusan sekolah musik sama yang enggak?
Yang pasti jelas perbedaannya dari gaya bahasa. Gaya bahasa bermusik gitu. Bermusik ya. Oh, oke. Itu kelihatan. Itu kelihatan. Oh, oke. Kelihatan. Maksudnya kalau yang sekolah, maksudnya entah sekolah les atau apa ya, pasti istilah-istilah musiknya tuh cenderung ke istilah musik Eropa yang emang sedunia pakai itu gitu. Paham. Gitu. Kalau misalkan yang enggak, ya pasti kayak lebih bingung lah ngejelasinnya gimana. Ya. Kayak gitu-gitu. Itu yang paling jelas nih. Okay. Tapi ada juga yang akademis, tapi nggak yang seakademis itu gitu. Maksudnya yang tidak terlalu menggeluti dunia akademiknya, gitu. Jadi semi ini juga semi kayak nggak sekolah gitu. Kelihatannya dari mana? Dari dari kan ada sumber, ada 3 nih, sumber, referensi, dan karya. Benar. Nah, kan ada yang misalnya orang tuh sebelum bikin karya nyari referensi dulu. Nah kebanyakan tuh orang nyari referensi langsung bikin ke karya. Oh, berarti dia nggak ngambil sumbernya. Nah, sumbernya mungkin nggak sebanyak referensinya gitu. Oke. Nah, kalau misalkan yang orang yang mendalami akademiknya yang benar-benar gitu secara mendalam lah, ada kemungkinan untuk ngambil sumbernya gitu, ngambil banyak sumber daripada referensinya. Hasilnya resultnya berbeda. Pasti beda. Bedanya di originalitas ini pengkaryaannya. Kalau misalkan ngambil dari referensi, ya kita jadi ada nada-nada yang sama nih gitu misalnya. I see. Bener-bener kayak ketiplek. Kayak ini nih, kayak Bruno Mars, kayak ini gitu. Tapi mungkin gak sih, maksudnya emang nada tuh sebanyak itu ya, kayak ya mungkin misalnya dia nggak sengaja, niatnya bukan samain gitu, tapi kayak ada aja nada yang sama gitu. Iya, pasti ada juga, pasti ada aja gitu. Itu pasti ada aja gitu. Tapi yang kan kalau di budaya kita ya, jadi plagiat itu ketika pertama lagunya populer, yang kedua entah di lagu band itu atau musisi itu emang ngambil melodi yang emang ikonik dari si musisi itu. Oh, jadi ya kelihatan banget lah. Kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalkan ngambilnya yang bagian titik lemahnya ya nggak bakal kelihatan. Gitu. Oke. Oh, ya. Gila, berarti emang sedalam itu ya orang belajar musik itu bisa sampai segitunya gitu ya? Iya, macem-macem. Soalnya kalau aku sebenarnya aku tipe yang secara akademik sebenarnya nggak sebegitunya. Tapi kayaknya aku mencoba mendalami sebuah kayak komposisi musik dan segala macam. Aku langsung ke penerapan kehidupan sehari-hari. Gitu, yang dimana kayak aku kalau mengatur musik tuh kayak harus ada yang ditahan, harus ada yang enggak. Nah itu aku berarti dalam berkehidupan tuh harus ada yang nahan, harus ada yang enggak gitu. Iya. Bisa diterapin kayak gitu? Bisa, sangat bisa. Gitu, terus kayak juga ya? Nggak tahu juga sih. Coba terus kayak bagaimana aku menemukan Tuhan di musik juga. Sumpah? Iya. Jadi dalam satu garapan, terus mikir. Terus kan aku kan pakai virtual VST kan, virtual studio gitu. Jadi musiknya dari komputer semua kan. Nah, aku kan mengibaratkan mereka tuh orang kan. Yang dimana ya tiap masing-masing track itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Aku bener-bener kayak orang gitu. Jadi aku harus nggak boleh egois soal itu gitu. Jadi aku belajar nggak ego dari situ, belajar mengatur ego dari situ. Terus kayak diam dan bunyinya instrumen dari situ. Terus aku tiba-tiba sekelebat mikir kayak, berarti mungkin Tuhan juga bikin alam semesta beserta isinya kurang lebih kayak gini nih. Cuma pertanggungjawabannya lebih detail gitu. Gila, anjay banget sih. Iya kan? Sampai gitu. Seru kan? Itu ngaruh juga ke kayak hasilnya sama ke ini, kayak misalkan kayak dalam berkomedi ada komposisi jadi aku ngeliatin gitu. Gila, berarti kamu tuh jenius tahu Gusti sebenarnya. Aku lebih ke Blue by BCA aku. Blue by BCA. Kafe ini aku tahu. Kamu pernah kesini? Aku pernah kesini. Kita kesini lagi ya. Iya, waktu launching apa gitu. Iya, dia suka buat acara banyak sih. Banyak acara yang dibuat di sini gitu.
eh, aku pengen tahu seberapa cepat Mm-mm. Gusti dalam membuat lagu. Anjay. Anjay nggak? Tapi kita sambil duduk situ ya. Oh iya. Jadi biar lebih chill, lebih skena aja gitu. Asik, Tempatnya kan- nongkrong. Tempatnya nongkrong banget. Asik. Tuh, semoga ada parkiran. Oke, kita udah sampai di Sama Dengan Kopi. Ini Gila, nyaman banget sih, sumpah. Iya, backgroundnya kebon-kebon. Kebon, gitu kan. kolam renang. Kolam Jujur renang. kita Pablo Escobar sih kalau misalkan dengan latar seperti ini ya. Kolam Escobar. Iya. Ada apa nih? Nah, ini kok bisa sih tiba-tiba? Tiba-tiba ada ini ya? Iya. Coba deh dimainkan. Asik. Nah, kan tadi kayak melanjutin Iya, di iya. mobilnya. Iya, iya. Kayak aku tuh penasaran, Jimbe Gusti. kecil. Ini bisa nggak dua-duanya dimainkan dan waktunya sama? Bisa paling bodoh. Ini Jimbe kecil. Soalnya penasaran. Mau dicoba dua-duanya lagi jangan. Enggak lah, Sambil gini. sama balawan bisa. Nah, penasaran Gusti tadi tuh kan melewati segitu segitu complicatednya proses pembuatan produksi lagu. Iya. Tapi kalau kita dadakan bisa nggak sih gitu loh? Bisa. Tapi aku ada fun fact. Jadi Apa? SMP aku tuh pertama kali nyobain darbuka. Darbuka tuh Apa itu? kayak ini, alat ini tapi versi Arab. Oh, beda sama ini? Beda-beda. Ini Apa tuh kayak bedanya? Afrika, beda Ini region apa aja. namanya BTW? Jimbe. Oh, ini Jimbe kecil. Kalau nggak salah ya jimbe kecil ya. Sebenarnya Iya. asli jimbe gede. Cuma ini bikin kecil. Ini mah jimbe-jimbean, Tapi jimbe bisa, merchandise. coba. Maaf. Coba emang bisa sama maksudnya suaranya? Sama, cuma ini lebih ini aja. Lebih kecil Lebih ya? kecil aja. Gitu. Ah. Gitu. Nah, dulu awal-awal aku SMP mainan Melayu. Allah. Gitu. Sangat menghayati ya. Hati gitu. Oh, Kalau gitu. kalau dari buka mainnya gini dia. Oh, Gitu oke. maksud Anjay, kurang lebih anjay. kayak gitu ceritanya. Anjay, Cuma kayak nggak benar. Sambil merem gitu. Cuma kan? gitu iya. Bermain di penjarian gitu. Oh gitu. Gitu. Tapi apa alat musik yang nggak bisa dimainin sama Gusti? Banyak banget lah. Oh, nggak- Maksudnya nggak kayak semua bisa. trompet nggak bisa, alat-alat Suling orkestra gitu nggak bisa. Bisa. Piano pasti bisa kan? Standar alat band bisa. Oh, Gitar, drum piano, gitu. bass, drum bisa. Selo, bisa kan? Pernah main selo kan? Katanya waktu itu. Ya cuma belajar gesek doang. Oh, tapi violin biola bisa? Oh, nggak bisa. Cuma pernah nyobain aja, nyoba doriminya gimana gitu. Tapi kayak kalau ngulik lagi bisa sih kayaknya harusnya. Tapi kan dengan dasarnya bisa gitar, bisa gendang gini, Hmm? harusnya yang terusannya bisa juga dong harusnya. Nah, nggak juga karena mesti ya? karena nah kalau fundamental Alat musik. kebiasaan alat musik mungkin dasarnya dari pendengaran. Itu mungkin bisa dapat feel-nya. Tapi kalau misalkan motorik, aku tuh kelemahan di motorik. Oh. Motorik aku nggak sekuat itu. Tapi pendengaran aku cukup kuat. Oh, Gitu. oke. Dari sana kedengeran ada orang ngomong apa? Fun fact. Jujur iya. Bohong banget sih. Iya, jadi kalau misalkan nih, jadi aku bisa ngepusatin pendengaran aku. Sumpah. Bohong banget sih. Iya, sumpah kayak di film-film. Kok maksudnya gimana? Maksudnya Kayak misalkan- dengerin apa gitu loh? Ini misalkan nih, ini kan ada berbagai macam suara nih. Iya. Ada suara motor, ada suara kipas, ada suara mesin, ada suara burung. Aku bisa ngerucutin suara mana yang pengen aku denger paling dekat. Tuh kalau di film-film tuh kayak langsung semua sunyi, cuma satu suara itu doang. Iya, rasanya kayak gitu. Sama bisa ini, rasanya kayak ngezoom kayak gitu. Suaranya datang, sumpah Kak. Jadi kalau misalnya aku Bisa. bisik-bisik di pojok gitu kayak Gusti gitu. Bisa, aku sering banget. Sumpah? Sumpah. Demi apa? Sumpah aku sering banget nyadar, apalagi kalau sekarang kan kalau lagi jalan di tempat umum kan pasti ada mulai ada orang yang kenal aku kan ceritanya Iya, iya. anjay. Anjay. Nah itu sekecil Ates. sebener sekecil kayak aku bisa denger. Bohong Sumpah aku bisa denger. Sumpah. Sumpah bisa Kok denger. bisa sih? Apalagi kalau misalkan yang emang spesifik, misalkan lagi ngomongin aku ya, Hah? denger aku. Spesifik kalau ngomongin Gusti Iya, ya. gitu denger. Oh, siapa yang ngomongin gue gitu? Iya, bisa ngedenger aku. Sumpah. Iya. Kok bisa? Nggak Itu tahu. Sejak kapan? Aduh, aku nggak tahu ya. Kayaknya pokoknya SMP sih aku mulai menyadari. Jadi kayak misalkan aku denger lagu Tulus Sewindu, aku beneran bisa bisa denger drumnya doang, bisa denger gitarnya doang, bisa denger pecahan suara jadi kayak doang. komputer ya, kayak apa? Iya, jadi sistem aku bisa ini ya. mainin volumenya sendiri gitu.
Gila sih, the true musician nih kayak gini. Nggak tahu kayak aneh aja sih. Ya misalnya waktu itu di kerumunan kayak pesta pora kan rame banget ya. Aku bisa dengerin orang di ujung sana lagi julid, aku bisa denger. Ah bohong ah, coba Bisa. ngomong gitu. Nggak, itu ngomong nggak jelas tuh ngomong. Tapi nah, hah? Kagak ngomong, enggak. Ini tapi maksudnya paling banter tuh, paling banter lagi bahasanya. Tapi paling banter kayak getarannya berasa di aku. Gitu. Aneh ya? Sumpah kayak aneh, aku juga kelelawar bingung. ya? Aneh sih. Aneh Kayak jadi. kucing sih. Ya jadi aku makanya kayak denger misalnya suara apa dikit gitu. Jadi di kepala Pernah jadi kayak nggak berisik yang banget. horor jadinya? Oh jangan-jangan indra keenam itu enggak? Mungkin, tapi 1 sampai ke 5 yang nggak ada. Indra keenam doang. 1 sampai 5 enggak ada. Jadi kayak Tapi ada pernah ngalamin cerita horor dari itu nggak, kayak cuman kamu doang nih yang denger padahal orang nggak denger gitu? Ada lagi? enggak. Kalau horor sih enggak. Tapi kalau yang metafisik Masuk fantasi sih sering. Maksudnya yang horor kan nggak jauh-jauh dari metafisik ya. Maksudnya yang tak kasat mata kan. Oh iya. Tapi nggak yang bukan kejadian horor gitu. Oh. Tapi Kadang kadang aku bisa ngedengerin sesuatu yang orang nggak bisa pengen denger gitu. Kadang gitu. Aneh ya tapi ya. aneh sih. Sumpah tapi nggak tahu sih itu gift lah kayaknya. Iya, tapi itu karena kayak super power aja jadinya. Iya, sumpah aku kayak bener kayak aku bisa loh gabung Avenger jadi pendengaran bisa. Tolong direkrut ya, Iya. Gusti. Tolong Iwan. Avenger. Gitu. Ayo kita Oke. mainkan. Jadi nih Ada ininya, ada challenge-nya. challenge-nya adalah coba bikin lagu Dari beberapa kata berikut. Bisa nggak? Jadi secepat apa gitu, misalnya Oke, Gusti bikin lagu, jadi dari minimal ada berapa kata? 2 kata bisa nggak? bebas boleh. Bisa 2 kata ya? boleh. Langsung nih ya, jadi ya. Iya. Coba nih ya. Tapi aku tuning dulu ya sembari boleh. ini. Sembari. Ini fals ya. Iya. Tuh. Oh, Ini kayak suara gitar di toko. Oh, baru beli gitu ya, kayak baru beli ya. Padahal Iya. udah lama sih, udah ini. Ini ukulele siapa, Kak? Punya aku. Oh iya. Punya aku. Aku dulu pernah les gitar. Oh iya. Cuman kayaknya kalau emang gak dilatih, hilang ya skill ya. Emang gitu gak sih? Iya. Karena motorik. Is. Bisa kok. Langsung beda. Oke, Apa kita challenge, Kak? oh iya dari kata-kata ya. Iya. Kita coba yang pertama. Kata pertama adalah cinta. Cinta. Kata kedua adalah bawang. Cinta dan Cinta bawang. Oke. 3, 2, 1. Oke. Sudah lama aku ingin menyatakan cinta padamu. Sudah lama aku ingin mengutarakan perasaanku kepadamu. Namun kakakmu galak, aku takut. Bagaimana caranya? Oh bawang putih. Oh, bawang putih Aku namanya. sangat menyayangimu. Bawang putih dan bawang merah. Kakaknya Oh, bawang galak. merahnya galak. Kepikiran. Bawang merah dan bawang putih. Bermini ranah cerita fairy tale. Oh, benar benar. Dari kisah bawang merah bawang putih ya, bisa jadikan lagu. Iya. Sumpah tapi enak. Gue udah nungguin nih. Ini bawangnya mana ya? Keren. Kita coba satu lagi ya. Apa? Kata kedua, berikutnya nih ya, lagu berikutnya. Tertawa, tawa, sama ojek. Oke. Ojek sama tertawa. Oke. Ya. Cepet loh, tadi kita nggak pakai basa-basi langsung bet jadi. Ya. Nih ya, Oke. coba ya. Ini jadinya sama nggak nih? Beda ya? Nggak beda. Beda. Apa pak?
Apa-apa? Nggak denger saya, Pak. Apa Pak? Udah berapa ngojek? Udah berapa lama Pak ngojeknya? Abang gimana Pak? Aku ketawa aja. Wah, gokil. Gokil. Keren banget, gila. Itu bermain di Gila. karena Pak ketawa aja. Pak, berapa lama Pak ngojek? Ah, anak saya baru kuliah. Oh, gitu ini kan nggak nyambung. Dari cerita kisah nyata kita ngojek ya, Ngojek. apa di Gojek gitu, Iya, di di Gojek. Grab. Iya. Orang ngajak ngobrol nih babangnya, tapi nggak Nggak denger. dengeran, Pak ketawa Tawa aja. aja. Kan kalau orang kan, udah lama, berapa lama Pak ngojek? Anak saya baru 2 bulan. Kan ketawa. Lo nggak tahu apa. Basa-basi Padahal aja. nggak nyambung. Nggak nyambung aja. Kocak banget lagi. Gitu aja. Gila, gila keren banget sih. Gokil Gusti. Secepat itu mikirnya. Tapi Ya. emang harus banyak referensi sih ya. Iya. Kalau asbun gini mah. Asbun gampang loh sih. Susah. Enggak, susah ternyata. kan? Susah. Susah kan? Iya. Butuh skill kayak komedi yang tadi kita obrolan di mobil. Iya, betul. Butuh skill komedinya. Iya. Tapi itu aku latihan Kak. Sumpah itu latihan. Iya. Latihannya gimana kalau boleh tahu? Latihan asbun. Tunggu latihan asbun tuh kayak gimana kalau boleh tahu? Iya, jadi kan Ngomong sendiri gitu. ya jadi maksudnya kita ngomong sesuatu yang gak make sense di orang lain. Maksudnya kita jadi melanggar peraturan. Jadi misalkan orang kan biasa denger kamu lagi ngapain? Aku lagi makan misalkan gitu. Misalkan ya kita acak aja kamu lagi ngapain? Ya ngapain? Oh. Gitu kan. Itu latihannya kayak gitu. Latihannya gitu. Jadi membuka kemungkinan. Aku latihannya membuka kemungkinan gitu. Itu teori melawak juga ya, jangan-jangan? Nggak tahu. Nggak tahu sih kayaknya. Aku ngambil dari kehidupan ini aja. Gitu. Kayaknya orang akan ketawa ketika kan biasa di teorinya matain ekspektasi kan. Iya. Biasanya orang terlalu banyak sakit hati juga lama-lama jadi ketawa karena ekspektasi udah patah Udah patah terus. terus, gila, keren. Tapi kalau pertanyaannya, what does it take to be a good musician? What is it like? Bahasa Indonesia ya, Kak? Ada di bawah aku ini. sistem, oh gitu. Iya. Aku hidupnya rada zaman Jepang. Jadi kalau Jepang kan dia nggak mau bahasa Inggris kan. Oh, Aku gitu. juga sama, aku nggak mau bahasa Nggak bahasa Inggris. Inggris. Oh Indonesia aja. Indonesia aja. Kan lagu bahasa Inggris, gimana sih? Lagunya si Dea itu mah bahasa Inggris. Iya, kamu katanya mau di albumnya ada lagu bahasa Inggris juga. Mungkin secara lagu bahasa Inggris. Cuma Tapi nanti denger aja nanti deh. denger aja. Bahasa Oh, Inggrisnya gitu. gimana. Gitu. Apa tips and tricksnya gitu untuk menjadi good musician, musisi yang baik itu apa sih? Misalnya nih ada penonton yang gue terinspirasi sama Gusti nih, gue pengen banget jadi musisi gitu misalnya. Apa yang bisa kamu berikan? Aku ngerasa kayak kurang pantas ya untuk ngomong itu. Udah kayak kurang pantas deh. Nggak apa, kan kamu artinya kamu dari cita-cita kecil sampai jadi saat ini, hari ini kan pasti ada stepnya dong. Apa pelajaran yang bisa kamu kasih gitu? Mungkin aku bukan yang ngasih tips Iya. kali ya. Aku kayak sharing aja dari Bukan menggurui, bukan tapi gitu tapi kayak sharing aja nih. mungkin sharing aja karena kan ceritanya ini teman-teman ini kebutuhan syuting. Kayak bukan guru yang baik juga. Tapi kan ngajar juga kan, Gusti ngajar Betul, musik ngajar kan? juga sih, ngajar Iya. musik. Apa biasanya yang diajarin ke anak-anak kayak Ini you want to be a musisi? iya, kalau aku bilang sih kalau kamu mau jadi musisi yang baik, jadilah musisi yang bertanggung jawab secara manusia gitu. Maksudnya sebelum kamu mencapai cita-cita kamu, jadilah manusia yang baik dan benar gitu. Iya. Berusaha dulu deh. Berusaha sebaik mungkin iya, ya. gitu. Karena kan banyak nih realita-realita yang terjadi. Misalkan kayak orang yang jago banget musik atau keahlian tertentu tapi nasibnya tidak seberuntung orang yang skillnya biasa aja tapi Iya. sikapnya bagus. Nah gitu-gitu Iya, kan. iya. Nah yang kayak gitu-gitu perlu di balance aja sih Iya. menurut aku. Maksudnya tapi aku ngomongin bukan berarti attitude-ku paling mantep ya. Tapi benar, maksudnya itu berlaku di semua pekerjaan. Betul. Attitude itu tuh penting loh. Betul. Mau pekerjaan yang kantoran, Betul. yang entertain misalnya. Betul. Attitude kan dilihat. Betul. Dan
Star Syndrome ini kan bukan cuma sumpah bukan cuma di dunia keartisan ya. Di kayaknya semuanya deh. Maksudnya kan orang kayak naik jabatan tiba-tiba sengak kan hitungannya Star Syndrome juga kan. Iya. Kayak orang ranking 1 juga hitungannya Star Syndrome juga kalau sengak gitu. Iya, benar. Itu bisa terjadi kapan aja dan di mana saja. Jadinya tetap menurut aku tetap perbanyak istighfar kalau apa-apa. Soalnya aku sumpah aku apa-apa istighfar aja sih. Terus. Iya. Banyak istighfarnya ya. Sumpah aku kayak bisa habis syuting ini nih. Aku kayak astagfirullahaladzim ya Allah, maafkan saya, maafkan kasbunan saya gitu. Kadang kalau misalnya abis sharing tips kayak gini nih, aku paling sering istighfar kayak astagfirullahaladzim ya Allah, semoga bermanfaat buat orang. Takutnya kan dosa kalau gini. Gak, tapi bermanfaat dong. Semoga amin, jadi ilmu gitu kan. Amin ya, amin. Tahun ini Gusti apa target yang belum kesampaian yang akan dilaksanakan segera? Yang akan dilaksanakan segera adalah yang udah pasti itu sih album beserta rentetannya. Aku pengen ini juga, pengen bikin live session gitu. Oh, live. Iya, pengen bikin live session buat pengarsipan aja sih. Namanya juga nyamuk kebon. Iya. Oh gitu, terus apa lagi? Banyak, nggak tahu sih Kak. Aku tuh kayak pengen banget bikin kayak sebenarnya nggak jauh-jauh dari live session sih. Kayak pengen bikin entah paduan suara lah, entah pengen bikin akapela, pengen bikin big band, pengen bikin perform orkestra. tuh. Iya. Resultnya performance. Tapi sebenarnya aku nggak pengen yang perform, aku pengen bikin yang di belakang aja ya. Pengennya. Terus nanti bikin habis itu nggak ditunjukin gitu nanti. Iya, dilemanya gitu. Orang pasti maksudnya kayak temen-temen aja kayak lu nggak, aku sering banget aku jadi ditawarin jadi musik director nih. Aku udah iyain nih. Harapannya kan aku ada di situ kan. Gue nggak tampil. Aku sering banget. Kenapa? Terus teman-temanku pada kesel. Iya kan ekspektasinya gue sih tampil gitu. Iya. Terus banyak yang kayak di mana-mana kalau musik director harus tampil lah. Kan aku cuma ngedirect aja, bukan musik performance. Director performance enggak gitu. Iya juga sih. Oh gitu. Nggak harus lah gitu. Aja. Tapi boleh lah aku ada di situ. Oke. Gitu. Jadi akapela gitu ya? Iya, akapela, choir gitu. Choir gitu ya. Gitu. Tapi maksudnya aku nggak pengen jadi orang yang di depan. Maksudnya aku pengen sejajar sama teman-teman. Kamu pengen bikin produknya gitu kan? Iya, kayak seru gitu. Iya. Keren. Iya. Semoga kesampaian. Tapi ini ada satu pertanyaan yang biasanya kita tanyain ke semua narasumber kita. Oke. Sebelum kamu meninggal nanti, ingin dikenal sebagai apa? Aku ingin gitu? dikenal dan dikenang sebagai orang yang menyenangkan, terus sebagai orang yang menyenangkan dan suka berbagi berkah buat orang lain, gitu. Terus pengen aku meninggal dengan kondisi orang juga happy kalau aku meninggal. Amin. Gitu, tidak meninggalkan, maksudnya duka udah pasti tapi kenangan baik gitu ya. Iya, meninggalkan kenangan baik. Jadi orang kalau inget aku kayak memang anak ini tolol, in a good way gitu loh. In a good way, ya. Pasti kayak gitu sih, maksudnya kayak Gusti udah banyak banget ngasih impact positif, banyak banget. Soalnya pas aku bilang aku mau ngundang Gusti itu kayak wah gila, gue nggak sabar banget pengen nonton gitu karena banyak yang suka sama pesona Gusti. Masih kayak Wallahi. Bermain di ranah wallahi anjir. Beneran Kak? Iya beneran. Amin lah. Terima kasih ya Gusti sudah. Makasih banyak ya Kak, sudah bercerita banyak hari ini. Iya. Sudah ikut jalan-jalan sama Jakarta Journey. Iya, makasih juga udah dikasih experience ngobrol di mobil Mercy. Sama-sama loh. Iya, Mercy bos. Sumpah mantep banget dah mobilnya. Mantap ya? Iya. Mantap Jos. Iya. Semoga semua orang punya Mercy itu sih. Biar ngerasain ya. Biar ngerasain. Makasih ya Gusti ya. Semoga sukses apa yang targetnya cita-cita ya. Ya, Kakak juga happy terus ya. Amin. Dalam hidupnya aku yakin Kakak happy terus sih. Amin. Kita dadah sama teman-teman. Dadah. Dadah guys. Oh ya, bikin dong lagu Jakarta Journey. Asbun Jakarta Journey. Iya. Bisa lah. Jalan-jalan bersama, Didis dengan mobilnya, Mercy yang bosnya, pastinya menyenangkan, obrolan inspiratif dan juga estetik.
terus nongkrong di kebon ini bersama Jakarta Journey, Jakarta Journey, Jakarta Journey, Jakarta Journey, Jakarta Journey. Anjay, keren banget. Thank you guys.